Selamat datang di channel Bahas Kimia. Kali ini kita akan melanjutkan membahas soal latihan 6.3. Belerang dapat membentuk dua senyawa oksida. Oke, senyawa oksida itu apa sih? Katanya berarti senyawa yang mengandung salah satunya adalah unsur oksigen. Karena di sini belerang berarti disimbolkan rumus kimianya adalah SXOY. Ini adalah namanya belerang oksida. Oksida pertama mengandung oksigen sebanyak 50% dan yang kedua katanya oksigennya 60%. Nah, biar memudahkan menyelesaikannya, kita buat tabel. Ada massa oksigen, ada massa S, lalu tentunya ada dua tipe senyawa belerang oksidanya. Pada senyawa atau oksida pertama katanya si oksigennya 50%. Nah, terus oksida yang kedua 60%. Kan totalnya pastinya 100%. Pada tipe senyawa 1 kan oksigennya 50%. Maka belerangnya juga sama 50%. Lalu pada oksida yang kedua oksigen 60%, maka belerangnya sebanyak 40%. Nah, selanjutnya hitunglah perbandingan massa belerang untuk oksigen tetap. Jadi di soal ini yang diinginkan perbandingan oksigennya tetap atau sama, dibuat sama dulu nih. Terus cari perbandingan massa belerangnya. Oke, si oksigennya dibuat tetap dahulu. Caranya gimana nih? Cari KPK-nya. 50 dengan 60 berapa? Oh, 300. Berarti kalau yang ini bagi dua dulu aja ya. Pada senyawa 1, si oksigennya dikalikan 6. Biar hasilnya sama dengan 300. Lalu di senyawa 2, biar jadi 300, maka si oksigennya dikalikan dengan 5. Maka hasilnya juga sama dengan 300. Nih, si oksigennya sudah dibuat sama-sama 300. Sekarang massa belerangnya pada oksida yang pertama tadi kan dikalikan 6. Berarti ini juga ikut dikalikan 6. Sehingga nanti sama dengan 300. Lalu oksida yang kedua tadi kan dikalikan 5. Maka massa belerang juga sama. Ikut dikalikan 5. Jadi sama dengan 400. Jadi kita akan peroleh massa belerang, massa S pada oksida pertama banding oksida yang kedua yaitu sama dengan 300 banding 400 dari sini ya. Nah, sederhanakan angkanya jadi 3 banding 4 jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, latihan 6.4. Nomor 1, setiap 2 liter gas nitrogen tepat habis bereaksi dengan 3 liter gas oksigen, menghasilkan 1 liter gas oksida nitrogen. Berarti, biar lebih mudah, kita buat dahulu persamaan reaksinya. Gas nitrogen. Nah, nitrogen itu lambang unsurnya bagaimana ya? Lambang unsurnya N. Tapi di alam dia nggak sendirian. Harus dalam bentuk diatom jadi N2. Ditambah atau direaksikan dengan gas oksigen. Oksigen punya lambang O. Tapi di alam harus dalam bentuk diatomik. Jadi O2. Menghasilkan
Nah, menghasilkan apa? Gas oksida nitrogen. Lagi-lagi ketemu senyawa oksida. Ini kan oksida nitrogen, berarti oksigennya nempel pada nitrogen. Kita buat rumus umumnya dulu aja. Jadi NX, O-nya sebanyak Y. Volumenya diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Ini merupakan clue-nya. Di mana pada P T yang sama ini akan berlaku perbandingan volume itu akan sama dengan perbandingan koefisien. Kita namakan sebagai hukum Gay-Lussac. Nah, selanjutnya, balik lagi ke sini ke persamaan reaksi. Diketahui gas nitrogen sebanyak 2 liter. Oksigen sebanyak 3 liter. Dan si oksida nitrogennya sebanyak 1 liter. Oke, dari sini sudah bagus angkanya, sudah angka bulat dan sederhana. Berarti angka-angka volume ini langsung saja kita jadikan sebagai koefisien dari masing-masing zat. Maka nanti kan 2:3:1. Nah, 2-nya milik nitrogen. Berarti sini koefisien nitrogen 2. 3-nya adalah koefisien punya oksigen. Dan 1-nya milik koefisien oksida nitrogen. Lalu kita setarakan persamaan reaksinya. Di sebelah kiri, nah si nitrogen ada berapa? Kita buat aja ya, kiri sama kanan. Harus sama dengan nitrogennya ada 4. Dikalikan ya teman-teman. 2 kali 2, 4. Nitrogen jumlahnya 4. Di kanan itu sebanyak X. Berarti X-nya nilainya 4. Lalu, si oksigennya sebelah kiri jumlahnya ada 6. Ini, 2 dikalikan 3. Sama dengan sebanyak Y. Berarti nilai Y-nya sama dengan 6. Maka kita akan peroleh rumus molekul atau kita singkat Rm saja ya. Dari oksida nitrogen tersebut adalah N-nya 4, O-nya 6. Jadi N4O6. Selanjutnya kita bahas nomor 3. Berapa liter gas oksigen yang diperlukan untuk membakar 5 liter gas butana C4H10 agar semua gas butana tersebut habis bereaksi? Enak, di sini sudah ada persamaan reaksinya tapi belum setara. Jadi tugas kita sekarang pertama adalah menyetarakan reaksi tersebut. C4H10 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Oke, setara itu berarti jumlah masing-masing atom sebelah kiri itu harus sama dengan yang sebelah kanan. C-nya ada 4, ada 1, maka di sini ditambahin 4 koefnya. Hanya 10, berarti di kanan baru ada 2, dikalikan 5. Oh, oksigennya belum setara nih. Sebelah kiri baru ada 2, sebelah kanan lihat. 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Ini 1 dikalikan 5 sama dengan 5. 8 tambah 5 sama dengan 13. Maka si oksigennya pun yang sebelah kiri harus 13. Tapi sudah ada 2, maka tinggal dikalikan 13/2 saja. 13/2 dikalikan 2 sama dengan 13. Lanjut di sini.
gas butananya sebanyak 5 liter. Nah, seperti ini. Pertanyaannya, berapakah liter gas oksigen? Berapakah volumenya? Cukup menggunakan perbandingan koefisien saja. Ya, boleh kalau misalkan masih bingung begini. Volume yang ditanya sama dengan koefisien ditanya per koef yang diketahui dikali volume yang diketahui. Nih, kalau masih bingung boleh menggunakan persamaan ini. Oke, berarti kan ini yang kita cari adalah si volume oksigen. Volume oksigen. Berarti koef oksigennya berapa? 13/2. Dibandingkan dengan si butananya, ternyata koefnya 1, jadi per 1. Dikalikan volume butananya sebanyak 5. Nah, 13/2 dikalikan 5. 13/5 sama dengan 65 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 32,5 liter gas oksigennya. Ini memenuhi sama ya seperti sebelumnya hukum Gay-Lussac. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.